Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan hidayah-Nya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan bersama-sama menyimak sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh pelajaran, yaitu kisah tentang Bani Israel dan sapi emas. Sebuah kisah yang penuh dengan ibrah, hikmah, dan pelajaran bagi umat manusia. Kisah ini tercantum dalam Al-Quran, yang menjadi pedoman kita. Di balik setiap ayat dan kisahnya, tersimpan rahasia besar yang jika kita renungkan, akan membawa kita kepada keimanan yang lebih kokoh kepada Allah. Kita akan membahas fakta-fakta yang sering terlewatkan, memberikan perspektif yang lebih mendalam, sehingga kita bisa memahami apa sebenarnya pesan yang hendak disampaikan melalui kisah ini. Mari kita mulai perjalanan panjang ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita mulai kisah ini dari awal. Kisah Bani Israel tidak bisa dipisahkan dari Nabi Musa, seorang nabi besar yang diutus oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir di bawah tirani Firaun. Setelah bertahun-tahun menderita di bawah kekejaman Firaun, Allah akhirnya memberi pertolongan melalui Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah, beliau diperintahkan untuk menyampaikan risalah tauhid, yaitu ajaran bahwa hanya Allah lah yang pantas disembah. Firaun menolak dakwah tersebut dengan keras, dan melalui serangkaian mukjizat yang luar biasa, seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan laut yang terbelah, Nabi Musa berhasil membawa kaumnya keluar dari Mesir. Laut Merah terbelah atas izin Allah, dan Bani Israel berjalan melintasinya dalam perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Namun, setelah Allah menyelamatkan mereka dari kekuasaan Firaun, Bani Israel mulai menunjukkan sifat yang tidak taat dan penuh keraguan. Meskipun telah menyaksikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, hati mereka masih mudah tergoda oleh pengaruh buruk dan kecenderungan untuk kembali kepada kebiasaan lama mereka, termasuk menyembah berhala. Disinilah awal mula kisah tentang sapi emas yang sangat terkenal itu. Setelah menyelamatkan Bani Israel dari Firaun, Nabi Musa memimpin mereka dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Di tengah perjalanan, Nabi Musa menerima perintah dari Allah untuk naik ke Gunung Tur guna menerima wahyu berupa Taurat, kitab suci yang akan menjadi pedoman hidup bagi Bani Israel. Musa meninggalkan kaumnya dalam pengawasan saudaranya, Nabi Harun, sementara ia naik ke gunung selama 40 hari. Namun, selama masa ketiadaan Nabi Musa, cobaan besar datang kepada Bani Israel. Meskipun telah menyaksikan begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah, mereka masih memiliki kecenderungan untuk kembali kepada kebiasaan jahiliyah mereka, terutama menyembah patung. Disinilah seorang tokoh bernama Samiri memainkan perannya. Samiri adalah salah satu anggota Bani Israel yang mempunyai niat buruk. Ketika Nabi Musa tidak ada, Samiri berhasil meyakinkan sebagian besar Bani Israel untuk membuat dan menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Ia mengumpulkan perhiasan emas dari kaum Bani Israel dan meleburkannya menjadi sebuah patung berbentuk sapi. Patung ini kemudian dikenal sebagai sapi emas. Samiri membuat sapi emas tersebut dengan menggunakan sihir yang ia pelajari, sehingga patung itu bisa mengeluarkan suara seperti sapi yang sesungguhnya. Suara ini membuat banyak orang dari kalangan Bani Israel terpesona dan percaya bahwa patung tersebut memiliki kekuatan ilahi. Meskipun sebelumnya mereka sudah diajarkan bahwa hanya Allah yang pantas disembah, mereka justru terjebak dalam penyembahan berhala, sebuah dosa besar yang sangat dilarang. Apa yang dilakukan oleh Samiri sebenarnya adalah wujud dari kebodohan dan kelemahan iman Bani Israel. Mereka mudah terperdaya dengan sihir dan hal-hal yang bersifat duniawi, tanpa berpikir panjang tentang pesan tauhid yang telah Nabi Musa sampaikan kepada mereka. Samiri memanfaatkan kelemahan mereka, dan akhirnya mayoritas dari Bani Israel terjerumus dalam dosa syirik, menyembah berhala yang dibuat dengan tangan mereka sendiri. Ketika sapi emas itu selesai dibuat, Samiri berkata kepada kaumnya,
Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi dia telah melupakan kita. Kata-kata Samiri ini semakin memperdaya mereka, dan sebagian besar dari mereka pun mulai menyembah patung tersebut, melupakan ajaran Tauhid yang Nabi Musa ajarkan. Ketika masa 40 hari di Gunung Tur berakhir, Nabi Musa kembali kepada kaumnya dengan membawa wahyu Taurat. Namun, alangkah terkejutnya beliau ketika melihat kaumnya telah berpaling dari ajaran Tauhid dan malah menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Nabi Musa sangat marah melihat kebodohan dan ketidaktaatan kaumnya, yang hanya dalam waktu singkat telah melupakan ajaran Allah. Dalam kemarahannya, Nabi Musa melemparkan lembaran-lembaran wahyu Taurat yang ia bawa, dan ia segera mendatangi Nabi Harun untuk meminta penjelasan. Nabi Musa bertanya dengan nada marah, "Apa yang terjadi selama aku meninggalkan kalian? Bagaimana bisa mereka terjerumus dalam dosa sebesar ini?" Nabi Harun, yang juga sangat sedih dengan peristiwa tersebut, menjelaskan bahwa ia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengingatkan dan menegur kaumnya, namun mereka tidak mendengarkan. Harun sendiri hampir tidak berdaya menghadapi jumlah orang yang begitu banyak yang telah termakan tipu daya Samiri. Setelah mendengar penjelasan Harun, Nabi Musa segera berdoa kepada Allah, memohon ampunan bagi dirinya dan kaumnya. Meskipun kemarahannya besar, Nabi Musa tahu bahwa hanya dengan kembali kepada Allah dan memohon ampunan, kaumnya bisa mendapatkan rahmat-Nya. Setelah mengetahui bahwa Samiri adalah dalang di balik peristiwa ini, Nabi Musa segera memanggil Samiri dan menghadapkannya kepada kaumnya. Nabi Musa menegur Samiri dengan keras dan bertanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Samiri, dalam keadaan sombong, menjawab bahwa ia melakukan itu karena ia mengira dirinya mempunyai kekuatan khusus yang bisa mempengaruhi kaumnya. Nabi Musa kemudian menjatuhkan hukuman kepada Samiri dengan mengusirnya dari kalangan Bani Israel. Samiri harus hidup dalam pengasingan, dijauhkan dari kaumnya dan dilarang berinteraksi dengan mereka. Adapun patung sapi emas tersebut, Nabi Musa memerintahkan agar patung itu dihancurkan, dilebur hingga menjadi abu, dan abunya dibuang ke laut. Ini adalah simbol bahwa segala bentuk penyembahan berhala tidak akan pernah diterima dalam ajaran Allah. Bani Israel yang telah menyembah patung tersebut kemudian diberi kesempatan untuk bertaubat, namun bagi mereka yang menolak untuk bertaubat, Allah menurunkan hukuman yang sangat berat. Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran penting. Pertama, kita diingatkan tentang betapa lemahnya iman manusia jika tidak diperkuat dengan kesabaran dan pengendalian diri. Bani Israel telah menyaksikan banyak mukjizat besar yang Allah tunjukkan melalui Nabi Musa, namun mereka tetap mudah tergoda oleh tipu daya duniawi. Kedua, kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa terbesar yang sangat dibenci oleh Allah. Meskipun Bani Israel adalah umat pilihan Allah, ketika mereka terjerumus dalam dosa syirik, mereka tidak luput dari hukumannya. Ketiga, kita diingatkan tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Nabi Musa dan Harun adalah contoh pemimpin yang selalu berusaha menjaga kaumnya agar tetap di jalan yang benar. Namun, ketika umatnya lemah imannya, mereka harus berani menegur dan menghukum sesuai dengan aturan Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kisah Bani Israel dan sapi emas ini adalah cerminan bagi kita umat Islam hari ini. Jangan sampai kita terjebak dalam penyembahan berhala modern, baik berupa harta, kekuasaan, atau apapun yang kita jadikan lebih penting daripada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.